Di rumah. Ya. Oh di rumah aja sama ibu juga. Langsung aja ya berdoa. KM-nya langsung pimpin doa. Stadion doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum ibu mulai belajar, kita mungkin akan pemanasan dulu ya. Karena kalian udah lama libur, jadi harus ada sedikit pemanasan. Oke. Kalau misalkan ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Pagi. Kalau misalkan ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Siang. Kalau misalkan ibu bilang malam, kalian gak usah tepuk karena pada kebanyakan malam tidur ya. Oke. Siap gak? Siap. Siap gak? Siap. Oke. Siap ya, konsentrasi. Pagi. Malam. Nah. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, masih pada banyak yang belum konsentrasi ya. Sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Nah, pintar. Bagus sekali. Oke. Sebelum ibu ngabsen, ibu mau kalian mendengarkan musik terlebih dahulu untuk apa ya istilahnya peregangan otak karena kalian harus konsentrasi buat belajar ya. Sambil ibu absen. Oke, kalian bisa dengarkan dan resapi ya musik ini supaya kalian lebih tenang sambil ibu absen. Asri, Hadir. Nela, Hadir. Yasmin, Hadir. Juan, Hadir. Muhammad Arif, Nur Alam, Hadir. Pramod, Rizky, Hadir. Raka, Hadir. Resta, Fatan, Sakit. sakit apa? Marcella. Alhamdulillah ya, semoga kalian di sini semangat ya belajarnya. Dan kita doakan untuk yang sakit semoga cepat sembuh dan yang apa semoga dapat kesadarannya untuk bisa masuk sekolah. Oke, hari ini dimatiin dulu ya, udah ya, tenang ya. Hari ini ibu akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Ada yang tahu beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang berapa? Kedua. Ya, yang kedua betul. Nah, karena kita harus mengimani malaikat, jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu arti malaikat, apa itu arti beriman kepada malaikat, dan bagaimana sih sifat-sifat malaikat itu, dan wujud teladan dan perilaku apa agar kita bisa mengimani beriman kepada malaikat. Oke, sebelum masuk ke materi inti, Ibu mau bagi kelompok dulu. Bagi 2 kelompok aja ya. Kelompok 1 kelompok yang ini, kelompok 2 kelompok yang ini. Nah, instruksinya. Jadi kelompok 1 itu boleh dibuka dulu bukunya, ya. Jadi Ibu mau kelompok 1 nanti baca dulu, kemudian memahami dan mendiskusikan tentang arti dari malaikat itu apa. Kemudian memahami, membaca dan mendiskusikan juga tentang poin B. Ya, itu tugas untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu tugasnya membaca, memahami dan mendiskusikan untuk poin C dan poin D. Sifat-sifat malaikat dan yang meneladani itu ya. Nah, Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk membaca, memahami dan mendiskusikan materi yang sudah Ibu berikan. Silahkan diskusi. Udah dibaca tentang iman?
iman kepada malaikat belum ya? Belum nyampe sana ya? Belum? Ini yang mana? Yang kelompok sini udah dibaca? Udah? Udah sampai mana? Ini udah belum? Belum? Baca ya? Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Waktunya kita presentasi. Kembali ke kursinya masing-masing. Ya, oke. Gimana? Bisa ya dimengerti materinya ya? Untuk kelompok 1, Ibu minta 1 orang untuk menjelaskan apa yang sudah kalian pahami dari yang kalian baca. 1 orang aja untuk kelompok 1. Silakan ke depan. Siapa yang mau? Oke. Oh, di sini aja. Di sini aja ya. Apa yang sudah kamu pahami dari yang tadi kamu baca? Malaikat terbuat dari cahaya. Iman kepada malaikat adalah percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya dan senantiasa patuh dan taat serta menjalankan tugasnya masing-masing. Malaikat ada apa aja? Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mewakili. Iya, mudah-mudahan paham ya. Kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan? Siapa yang mau menjelaskan hasil pemahaman kalian tadi? Silakan. Di sini aja. Apa yang sudah kamu pahami dari diskusi tadi? Sifat-sifat malaikat 1 patuh dan taat kepada Allah, 2 selalu berzikir dan bertasbih, 3 Malaikat punya nafsu? tidak berjenis kelamin, senang diam di dalam majlis zikir. Malaikat itu terlihat tidak? Tidak paham ya? Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan hasil pemahamannya. Boleh kembali lagi? Nah, kan udah ngejelasin ya hasil pemahaman kalian dari yang kalian diskusikan tadi. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak kalau misalkan alam nih, misalkan alam itu dia nolong mamahnya, itu perbuatan baik atau enggak? Baik. Perbuatan baik itu biasanya dicatat sama malaikat apa sih? Betul, malaikat roh? Iya. Oke, misalkan ada orang yang dia itu bohong sama orang tuanya, itu perbuatan baik apa buruk? Perbuatan buruk biasanya dicatat sama malaikat apa? Siapa yang mau jawab? Ya, malaikat apa? Atid, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang bagaimana kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalian sudah berdiskusi membaca yaitu buku-buku yang telah disuruh ya, mudah-mudahan itu juga jadi salah satu ilmu buat kita. Nah, di sini tentunya kita harus memahami satu arti dari malaikat itu sendiri tadi ya. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, di mana cahaya tentunya tidak bisa kita lihat. Malaikat ini salah satu makhluk yang gaib ya. Selalu beriman dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya malaikat ini tidak berjenis kelamin, tidak seperti manusia pada umumnya gitu. Yang kedua yaitu arti iman kepada malaikat, di mana kita wajib beriman kepada malaikat karena malaikat ini adalah masuk ke rukun Islam yang kedua. Betul? Betul ya? Alhamdulillah. Gak paham tadi sih sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu sifat-sifat malaikat, salah satunya selalu patuh dan tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga malaikat tadi disebutkan tidak bisa dilihat karena makhluk gaib. Terakhir, wujud keteladanan dan perilaku iman kepada malaikat. Salah satunya yaitu kita akan selalu ingat dimanapun, kapanpun, sedang sendiri atau sedang berkumpul dengan siapapun, kita akan ingat bahwa kita ada, yaitu malaikat di sisi kita, mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Itu salah satu motivasi, salah satu efek baiknya buat diri kita adanya malaikat yang Allah ciptakan. Untuk lebih memudahkan kita mempelajari nama-nama malaikat dan tugasnya, nah di sini Bapak punya satu lagu untuk dihafal. Insya Allah mungkin akan cepat hafalnya, yaitu lagu yang berkaitan dengan nama-nama malaikat dan tugasnya. Sudah siap? Siap. Kita mulai lagu 10 malaikat. Diawalin ya. Yang begini awalnya. Marilah mari kawan, kita hafal bersama 10 malaikat yang wajib diketahui. 1, 2, 3. Marilah mari kawan, kita hafal bersama 10 malaikat yang wajib diketahui. Marilah Mari kawan, kita hafal bersama 10 malaikat yang wajib diketahui. nyambung.
Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bagi rizki dari Allah. Malaikat Israfil tiup sangkakala. Malaikat Israfil cabut yang bernyawa. Munkar dan Nakir berada di kubur. Rahim dan Atid catat amal baik buruk. Malaikat Malik penjaga neraka. Malaikat Ridwan jaga pintu surga. Malaikat Ridwan jaga pintu surga. Alhamdulillah. Kita sekarang akan membahas tentang 10 malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya untuk apa? Iya, benar, menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya untuk membagikan rezeki. Salah satu rezekinya adalah turunnya hujan. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Israfil ini bertugas untuk mencabut nyawa. Setiap yang hidup pasti bakal mati, ya, termasuk bapak juga. Nah itu nanti yang bertugas mencabut nyawanya adalah malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israfil. Di sini malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala. Jadi sebelum nanti hari kiamat ditiup dulu trompet tersebut, atau trompet sangkakala bertanda bahwa hari kiamat telah tiba. Lalu yang kelima ada malaikat Munkar, dan keenam ada malaikat Nakir, di mana tugasnya ini adalah menanyakan ketika nanti kita di alam kubur. Kita nanti ditemani waktu kita di alam kubur ya sama dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Lalu yang ke-8 ada, yang ke-7 ada malaikat Rokib, di mana malaikat ini adalah mencatat perbuatan kita selama di dunia yang baik-baik. Sedangkan malaikat Atid itu mencatat perbuatan kita yang buruk-buruk. Jadi ketika kita misalkan berbuat baik sekecil apapun ya, contohnya memberikan pulpen ke teman, memberikan pinjam pulpen ke teman, atau memberikan buku pelajaran ke teman, nah itu termasuk amal baik. Nah itu dicatat sama malaikat Rokib. Terus kalau misalkan kita jahil ya, usil ke teman gitu, terus sering bercanda ke teman sehingga bercanda itu berlebihan, nah itu bakal nanti dicatat sama malaikat Atid. Lalu ada malaikat malaikat Malik, di mana malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Jadi nanti di contohnya pintu gitu ya, pintunya itu nanti dijagain sama seseorang atau malaikat yang bernama Malik. Terus nanti ada malaikat yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan, di mana malaikat Ridwan ini adalah bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah nanti ketika misalkan kita mau masuk surga ya, nanti itu yang menjaganya itu adalah malaikat Ridwan. Nah mudah-mudahan ketika kita mengetahui ini ya nama malaikat dan beserta tugasnya, kita menjadi lebih hati-hati lagi dan terus meningkatkan ibadah, bahwa ternyata setiap ibadah yang kita lakukan itu pasti ada yang mencatat sedikit pun. Bahkan ketika kita mengaji saat ini itu dicatat sama malaikat. Oke anak-anak, mungkin kelas hari ini udah selesai ya. Ibu mau salah satu dari kalian yang berani menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. Silakan, siapa? Ya, siapa? Jumlah malaikat ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Sifat-sifat malaikat: taat kepada Allah, tidak melanggar, selalu berzikir dan berdoa, tidak memiliki jenis kelamin dan tidak memiliki nafsu dan tidak terlihat apa. Ya, terima kasih Amon yang telah menyampaikan kesimpulannya. Benar ya kata teman kalian, malaikat itu terbuat dari cahaya. Nah, malaikat itu sebenarnya banyak, tapi yang wajib diketahui ada 10 yang tadi kata teman kalian udah disampaikan gitu ya. Jadi intinya kalian tuh harus bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita tuh bisa lebih taat kepada Allah, karena pada dasarnya gitu ya, setiap apapun yang kita perbuat akan dicatat oleh malaikat gitu ya. Jadi ada malaikat yang selalu melihat perbuatan kita gitu. Mungkin cukup sekian ya, ditutup aja oleh ketuanya. Silakan. Lanjut doa. A'udzu billahi